Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa kembali dalam pelajaran fikih. Hari ini kita akan khususnya kelas 6 ya. Jadi anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai, Bapak lupa ya, kita terlebih dulu berdoa. Seperti biasa doa yang kita panjatkan supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah. Nah, eee baiklah, kita ucapkan awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari materi pada hari ini tentang jual beli. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah jual beli. Tentu transaksi ini atau jual beli ini sering kita lakukan setiap hari, ya, baik itu kita disuruh orang tua atau kita sendiri yang membeli keperluan kita. Nah, apa itu jual beli? Nah, jual beli adalah pertukaran atau harta atau barang dengan harta barang untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Nah, itu adalah pengertian jual beli. Jadi pertukaran antara barang dengan barang atau harta dengan harta untuk, barang tersebut kita manfaatkan, nah dengan melakukan dengan ijab kabul. Nah, ini ijab kabul. Nah, menurut tata aturan yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah ini. Nah kemudian kita lanjutkan dasar hukum jual beli. Nah, dasar hukum jual beli adalah yang sudah dituangkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu adalah dasar jual beli. Jadi jual beli itu hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Nah, jadi siapapun yang melaksanakan, eee, transaksi jual beli itu boleh, mubah, jadi siapapun. Nah, sesuai dengan aturan yang sudah disyariatkan oleh Islam. Nah, itu. Nah, kemudian apa rukun jual beli? Nah, pertama rukun jual beli adalah tentu ada penjual dan ada pembeli. Kalau tidak ada penjual, tidak mungkin ada jual beli. Kalau ada hanya penjual, pembeli tidak ada transaksi. Nah, jadi penjual dan pembeli harus ada, namanya akidain. Nah, kemudian yang kedua, namanya ada penjual pembeli tentu ada barang yang diperjualbelikan, tentu ada barang. Barangnya apa yang dijual? Barangnya berbagai macam, mungkin sayur, buah-buahan, ataupun misalnya ikan dan sebagainya. Nah itu adalah barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih, ya. Kemudian yang ketiga adalah alat nilai tukar pengganti. Nah tentu namanya jual beli tentu ada alat tukarnya. Pedagang menjual barangnya, pembeli tentu menyerahkan apa, bisa berupa uang ataupun berupa barang. Nah itu, jadi adalah alat tukar pengganti yang sudah, yang sudah dilaksanakan transaksi jual beli. Nah, kemudian yang keempat adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Nah ini namanya ijab qabul atau akad. Nah, jadi ini adalah penjual menjual barangnya, pembeli adalah membeli barangnya. Tentu ada namanya, kata-kata atau ikrar. Nah itu, antara penjual dengan pembeli. Ya, biasa dinamakan adalah akad. Nah, kemudian selanjutnya adalah syarat jual beli. Apa itu syarat jual beli? Yang pertama untuk syarat penjual dan pembeli, akidain. Yang pertama kedua belah pihak harus balik, artinya berakal. Nah, jadi jangan sampai anak-anak umur yang 2 tahun itu disuruh, itu tidak sah jadi nantinya jual beli, karena mereka belum balik. Jadi, dia berakal, artinya dia tahu ini uang 10.000, ini uang 20.000, ansolnya berapa, dan ini barangnya, dia tahu. Nah, jangan sampai ketika kita suruh dia anak umur 3 tahun belikan, gula, ternyata dia belikan mainan. Nah itu belum belum berakal dia. Jadi dia harus berakal. Jadi tahu yang dia beli barang itu tahu dan juga uangnya tahu. Ini uang yang disyaratkan orang tua misalnya 50.000, dia tahu ini 50.000. Terus barangnya apa yang dibelikan oleh
orang apa, anaknya tadi, jangan disuruh orang tua, misalnya beras ataupun misalnya gula dan sebagainya, dia tahu. Nah itu adalah dia berakal, artinya dia tahu. Dan dilakukan juga sama suka, artinya antara penjual dan pembeli sama suka, tanpa paksaan dalam transaksi jual beli. Tidak ada paksaan, mereka suka sama suka dalam yang menjual ikhlas dan membeli pun ikhlas, artinya ikhlas keduanya. Jadi sama suka. Nah, kemudian untuk syarat barang jual beli, yang pertama barangnya harus halal, ya, halal tidak haram. Nah, jadi barang itu harus halal, tidak haram lah. Jadi misalnya barang yang haram jual belikan, misalnya, kotoran, nah itu bangkai bangkai, nah itu tidak boleh. Nah itu karena haram, ya. Kemudian, barang diperjualbelikan ada manfaatnya. Tentu namanya kita beli barang tentu ada manfaatnya. Misalnya beras, beras untuk apa? Untuk kita makan sehari-hari karena itu adalah merupakan makanan pokok kita. Kemudian beli ikan, itu lauk pauk kita. Nah, itu kita manfaatkan, nah nah untuk kepentingan, diri kita. Jangan sampai, dimanfaatkan yang tidak baik. Nah nah, misalnya membeli Eee pisau. Nah, tujuannya apa? Untuk menodong orang, untuk, berbuat maksiat. Nah itu jadi haram nantinya. Nah, kemudian, barang jual beli suci. Nah, suci ya tadi, suci itu tidak diharamkan. Jadi jual barang itu tidak haram. Jadi suci. Itu apa namanya, barangnya, suci, be seperti, yang haram kan babi, nah itu haram, anjing itu haram. Nah itu, nah atau yang menjijikan nah itu haram, nah untuk jual belikan yang menjijikan. Dan berikutnya adalah barangnya milik diri sendiri atau milik pedagang, bukan milik orang lain, kecuali memang si pedagang tadi dia, mengkuasakan dengan orang lain. Nah, misalnya Bapak punya jualan, jualan buah, kebetulan Bapak sibuk, Bapak suruh, adik Bapak untuk berjualan, itu boleh. Nah, walaupun bukan milik dia karena sudah diberi kuasa untuk menjualkan barang milik orang lain, nah itu boleh. Nah itu, yang penting ada kuasa. Nah, kemudian barang jual beli harus jelas takaran ukuran beratnya, jadi harus jelas lah, jangan sampai tidak jelas. Jadi barangnya itu ukurannya berapa, takarannya berapa, beratnya berapa. Jadi harus jelas. Jadi supaya tidak mengecewakan bagi pembeli. Nah itu. Kalau dia buah manis, bilang manis. Kalau dia, masam, bilang masam. Atau pahit, bilang pahit. Nah itu. Jangan sampai kita, jual yang pahit atau masam, kita bilang manis. Nah itu adalah merugikan konsumen atau merugikan pembeli. Nah, jangan seperti itu. Kemudian selanjutnya, alat untuk menukar barang dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, harga harus disepakati dulu. Nah, kedua belah pihak tawar-menawar, berapa yang sesuai, barang cocok gitu. Lah, jadi bila sudah deal dengan harga, tawar-menawar deal, nah baru jadikan transaksi. Nah, kemudian nilai kesepakatan itu diserahkan langsung pada waktu transaksi. Jadi apa, kalau sudah deal, sudah sepakat, harganya sekian, nah jadi langsung kita bayar, cash. Nah, dibayar. Nah itu. Kemudian apabila jual beli dilakukan dengan barter, bukan berupa uang tapi berupa barang, kita harus sepakati dulu. Nah, ulun saya tidak punya uang tapi punya barang. Misalnya ingin nukar membeli ikan, tapi saya tidak punya uang, cuman saya punya buah, banyak buah pisang, jadi bisa barter namanya. Jadi tidak berupa uang tapi berupa barang. Dia mendapatkan, ikan, yang penjual ikan mendapatkan buah. Nah itu namanya barter. Nah, selanjutnya adalah ijab kabul, adalah ikrar dari penjual dan pembeli harus dilakukan. Nah, jadi ijab kabul ini wajib. Nah, ijab dilakukan oleh penjual dengan kata, "Saya jual barang ini dengan harga sekian." Nah itu. Nah, misalnya saya jual, limau 1 kilo dengan harga 10.000.
Nah itu. Kalau yang lebih singkatnya yang biasa dilaksanakan ya, kita sehari bisa namanya jualah. Nah itu, jualah. Nah, kemudian qabul. Qabul dilakukan oleh pembeli dengan kata, "Saya beli barang ini dengan harga sekian." Nah, "Saya beli, buah limau ini 1 kilo dengan harga 10.000." Nah itu maksudnya. Atau dengan kata yang ringkas adalah, "Tukarlah." Nah itu boleh, itu bisa. Nah jadi penjual, dia menjual barangnya dengan ijabnya mengatakan, "Juallah." Nah, sedangkan, pembeli tukarlah. Nah itu, maka dikatakan sah sudah jual beli tersebut. Nah, ini anak sekalian berbahagia, jangan sampai kalian tidak memahami tentang rukun dan syarat jual beli. Nah ini biasanya yang, ra sering kita lihat itu ya jarang ya, anak-anak itu melaksanakan di kantin, Bapak lihat itu, melaksanakan ijab qabul. Nah ini, jadi usahakan ijab qabul, jangan sampai ketika beli es, kita beli makanan, kita beli sebagainya langsung, diserahkan uangnya langsung lari, jangan. Jadi apa, santai atau ucil, tukarlah. Nah itu, jadi harus ijab qabul karena penting ijab qabul ini. Kalau tidak ijab qabul, tidak sah nah jual belinya. Nah itu. Nah jadi itulah, pembelajaran kita untuk jual beli. Nah jadi mudah-mudahan, ada manfaatnya dan kita melaksanakannya. Nah jadi ingat, pesan Bapak lah selalu kita jual beli sesuai dengan aturan yang sudah disyariat Islam dan sudah belajar tentang jual beli, maka kita laksanakan bagaimana rukun dan syaratnya. Untuk itu mudah-mudahan kita sehat walafiat, kemudian tetap semangat belajar dan juga mudah-mudahan, pertemuan kita mendapat berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.